Ya, kita lanjutkan tafsir Al-Munir, karya dari Profesor Dr. Wahbah Al-Az-Zuhaili, menafsirkan ayat keempat surat Al-Mulk. Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi, niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan pandanganmu dalam keadaan letih. Artinya, ulangilah memandang, fokuskan lagi, betapapun berulang-ulang pandanganmu akan kembali kepadamu, sementara ia dalam keadaan kecil, hina, dan tidak mampu melihat sedikit pun celah dan aib dalam penciptaan langit. Pandanganmu akan jemu, lelah karena banyak merenung dan biasa memandang. Makna ayat ini dengan ungkapan lain adalah, kamu wahai manusia mendapatkan khitab, ya, mendapatkan seruan jika kamu mengulangi pandangan, betapapun berulang-ulang pandanganmu akan berbalik kepadamu dalam keadaan hina, tidak mampu melihat aib atau celah apapun. Yang dimaksud dengan firman Allah sekali lagi, ya, adalah banyak memandang untuk mengetahui celah atau kerusakan. Kalau ada, maaf, ngantuk. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Jadi kami telah menghiasi langit yang terdekat dengan planet-planet yang diam dan planet-planet yang berputar. Dengan demikian langit itu menjadi bentuk ciptaan yang paling bagus dan megah. Planet-planet itu dinamakan masabih atau lampu-lampu karena dia bersinar seperti lampu. Kami jadikan planet-planet dan termasuk pecahannya dari bintang yang bersinar terang atau yang lebih kecil dirinya sebagai pelempar setan. Di akhirat, setelah di dunia dibakar dengan meteor-meteor itu, kami siapkan untuk setan siksa neraka yang menyala-nyala akibat dari rusak dan hancurnya perbuatan mereka. Pelemparan setan-setan tersebut juga membawa manfaat lain dari planet-planet di samping sebagai hiasan langit, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Dia ciptakan tanda-tanda petunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk. Qatadah mengatakan Allah menciptakan bintang-bintang untuk 3 hal: sebagai hiasan langit, sebagai alat pelempar setan, dan tanda-tanda yang bisa dijadikan petunjuk di darat maupun di laut. Barang siapa yang menakwil ayat tersebut dengan selain 3 hal itu, dia telah berkata dengan pendapat pribadinya, memaksa diri untuk hal-hal yang tidak ada ilmu baginya terhadap hal itu. Semisal dengan ayat itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya kami telah menghiasi langit, sesungguhnya kami telah menghiasi dunia yang terdekat dengan hiasan bintang-bintang, dan kami telah menjaganya dari setiap setan yang durhaka. Mereka setan-setan itu tidak dapat mendengar pembicaraan para malaikat, dan mereka dilempari dari segala penjuru untuk mengusir mereka, dan mereka akan mendapat azab yang kekal, kecuali setan yang mencuri pembicaraan, maka ia dikejar oleh bintang yang menyala. Bagian terakhir tentang fikih kehidupan atau hukum-hukum dalam surat ini, surat Al-Mulk 1-5 ini satu. Dari ayat-ayat di atas bisa diambil pengertian sebagai berikut. Allah Maha Agung dengan zatnya dari segala sesuatu selain dirinya. Dia Allah adalah pemilik langit dan bumi di dunia dan di akhirat, Maha Kuasa atas segala sesuatu, yakni memberi nikmat dan membalas kepada manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang mewujudkan mati dan hidup agar Dia memperlakukan hambanya sebagaimana perlakuan
orang yang menguji dan menetapkan bukti atas mereka. Mana yang paling taat dan mana yang paling ikhlas kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuat menang dalam membalas orang-orang yang melakukan maksiat kepadanya serta Maha Ampun kepada orang-orang yang bertobat. Ibnu Umar mengatakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam baca ayat Tabarakalladzi bihadil mulku sampai ayyukum ahsanu amala, lalu beliau bersabda, maksudnya adalah siapa yang paling warok, paling menjaga diri dari keharaman-keharaman Allah dan yang paling cepat dalam taat kepada Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'al basara hal tara min futur thumma الذي خلق سبع سماوات طباقا وما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرة ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Ibnu Umar mengatakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat Tabarakalladzi biyadil mulku sampai ayyukum ahsanu amala, lalu beliau bersabda, maksudnya adalah siapa yang paling warok, paling menjaga diri dari keharaman-keharaman Allah dan paling cepat dalam taat kepada Allah. Itu artinya pengujian adalah cobaan dan tes sehingga dapat diketahui apakah orang itu taat atau maksiat. Allah juga mewujudkan langit 7 lapis berlapis-lapis. Kamu tidak melihat dalam penciptaan langit itu ada kebengkokan dan keretakan, dan tidak ada kontradiksi atau ketidakseimbangan. Ia lurus, seimbang, yang menunjukkan kebesaran sang penciptanya, dan tidak ada aib atau kerusakan di dalam penciptaan langit yang 7 itu. Jika manusia mengulang-ulang untuk memandang langit berkali-kali, dia tidak akan melihat di dalamnya ada aib. Tidak akan melihat di dalamnya ada aib. Justru dia akan bingung, terkesima karena melihat langit itu. Pandangannya akan kembali kepadanya dalam keadaan tunduk, kecil dan jauh sekali untuk bisa melihat sedikit kerusakan, sementara dia sangat letih. Dan paragraf terakhir, Profesor Wahbah Az-Zuhaili mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghiasi langit dunia, yaitu langit yang paling dekat dengan manusia, dengan planet-planet yang bercahaya karena pancarannya. Dari planet-planet itu Allah menjadikan meteor untuk memukul setan-setan yang membangkang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan api yang sangat panas untuk setan-setan karena kekufuran, kesesatan dan kerusakan yang mereka lakukan. Ayat-ayat itu menunjukkan kesempurnaan kekuasaan dan kesempurnaan ilmu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu penjelasan tafsir yang sangat indah dari surat Al-Mulk ayat 1-5 dalam tafsir Al-Munir karya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.